Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Kenapa Nabi Isa diturunkan lagi. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha ilaina Sayyidina Muhammad wa anzala fi akhir zaman Sayyidina Isa waziran li Sayyidina Al-Mahdi khalifatillah. Amma ba'du, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ada satu pertanyaan ringan tapi juga berat. Apa itu? Sebenarnya Nabi Isa alias Yesus turun di akhir zaman untuk apa? Kan syariat Nabi Muhammad SAW sudah sempurna. Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu. Lalu kenapa masih perlu Nabi Isa turun? Maka hal ini sudah dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis. Kita sampaikan di sini dua hadis. Pertama hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis Imam Ahmad disebutkan tugas Nabi Isa. Yang pertama yaitu hakaman muqsitan, menjadi orang yang menerapkan hukum secara adil. Yang kedua yaksur salib, menghancurkan salib. Dan yang ketiga yaqtul khinzir, membunuh khinzir, babi, wa yada'ul jizyah wa yafidul mal, ya. Lalu membebaskan jizyah. Jizyah ini beban semacam pajak yang dibebani kepada non muslim yang tidak Islam tapi mereka mengikuti hukum Islam. Lalu yafidul mal, lalu kemudian melimpah ruahkan harta, ya. Sehingga di saat itu tidak ada lagi orang yang berhak menjadi mustahik, orang yang berhak menjadi penerima zakat dan sedekah. Ini satu riwayat Imam Ahmad. Tapi di riwayat Imam Abu Daud, ini riwayatnya bagi saya lebih asik. Tujuannya lebih oke. Apa itu? Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa summa yanzilu Isa, lalu turunlah Nabi Isa. Ya. Di mana turunnya? Di Manaratul Baydha, menara putih. Di mana itu? Syarqi Dimashq, di daerah timurnya Damaskus. Lalu apa yang terjadi? Nabi Isa turun di Manaratul Baydha, di bagian timurnya Damaskus, di Babul Lut, fayaqtuluhu, lalu membunuh Dajjal. Jadi tugas Sayyidina Isa Al-Masih yang hakiki, membunuh Al-Masih Dajjal, Al-Masih palsu. Pembohong sejati, dia adalah Al-Masih palsu. Jadi turunnya Sayyidina Isa bukan lagi merevisi agama kita. Makanya dikatakan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, betapa hebatnya kalian ketika Isa turun, wal imamu wa imamukum minkum, tapi imam kalian sholat bukanlah Nabi Isa, tapi seorang imam dari kalian yang bukan Nabi, hanya seorang wali, yaitu Sayyidina Al-Mahdi khalifatullah. Lalu teman-teman, kalau seorang Nabi menjadi makmum seorang wali, apa maknanya? Apa maksudnya? Ternyata ada satu hadis yang kita lupakan. Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Setelahku tidak ada Nabi. Maka siapapun Nabi yang diturunkan di akhir zaman, seperti Nabi Isa, statusnya walaupun di sisi Allah sebagai Nabi, tapi tugasnya bukan lagi sebagai Rasul. Jadi di manzilahnya, makomnya, tingkatannya masih tingkat Nabi, tapi tugas kerasulan dan kenabiannya sudah tidak ada. Jadi seperti orang punya pangkat bintang 4, tapi sudah purnawirawan, atau dia berbintang 4 tapi tidak punya jabatan kerasulan, kenabiannya sudah tidak berlaku. Lalu apa statusnya? Sebagai wazir Mahdi, sebagai penasehat atau menterinya Al-Imam Al-Mahdi. Nah, ini yang dilupakan bagi banyak orang. Jadi walaupun beliau seorang nabi, tapi tugas kenabiannya sudah tidak ada, tugas kerasulannya sudah tidak ada, karena pangkatnya bukan lagi, jabatannya bukan lagi sebagai jabatan seorang nabi dan rasul. Maka secara jabatan lebih tinggi jabatan Al-Mahdi, tapi secara makom tentu Nabi lebih tinggi daripada seorang wali bernama Al-Mahdi. Maka sahabat-sahabat dimakan Allah, lalu apa yang dipandang oleh Nabi Isa ketika melihat Sayyidina Al-Mahdi? Yang dilihat bahwa Al-Mahdi adalah pewaris daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya beliau merasa tidak pantas mengimami beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.